Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Koki MP. Bersama saya Linda Nurliani, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program Studi Manajemen Pendidikan. Video kali ini akan membahas tentang materi dasar-dasar segmentasi pasar yang dikutip dari buku Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran yang ditulis oleh Paul Peter dan Jerry Elson. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Penganggaran dan Studi Kelayakan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Nah, penasaran gak sih teman-teman gimana videonya? Yuk saksikan pembahasannya. Segmentasi pasar adalah sebuah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang mirip, kemudian menyeleksi kelompok dan individu yang paling sesuai untuk dilayani perusahaan tersebut. Segmentasi pasar merupakan komponen utama dalam menyusun strategi sebuah bisnis, sehingga dapat dikatakan bahwa segmentasi pasar ialah sebuah seni dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar. Segmentasi pasar dilakukan untuk membuat suatu perusahaan lebih fokus dalam memberdayakan sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, sumber daya perusahaan akan lebih terarah. Juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi strategi pemasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk membentuk segmentasi pasar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Metode yang digunakan juga berbeda antara satu produk dengan produk lainnya. Salah satu cara membentuk segmentasi pasar ialah dengan memperhatikan beberapa dasar segmentasi berikut ini. Yang pertama, ada segmentasi manfaat. Hal yang mendasari pendekatan segmentasi manfaat ialah bahwa manfaat yang dicari orang dalam mengkonsumsi produk tertentu merupakan alasan dasar bagi keberadaan segmen pasar sebenarnya. Pendekatan ini berupaya mengukur sistem nilai konsumen dan persepsi konsumen terhadap berbagai merek dalam satu kelas produk. Yang kedua adalah segmentasi psikografis. Segmentasi ini membagi pasar berdasarkan perbedaan gaya hidup konsumen. Pada umumnya, segmentasi ini mengikuti model post hoc. Artinya, konsumen diberikan aneka ragam pertanyaan mengenai gaya hidup mereka, kemudian dikelompokkan menurut kemiripan dari respon konsumen. Gaya hidup diukur dengan menanyakan aktivitas konsumen seperti pekerjaan, hobi, minat, dan juga opini. Studi segmentasi psikografis sering memasukkan ratusan pertanyaan dan menyediakan banyak sekali informasi perihal konsumen. Ini artinya segmentasi ini didasarkan gagasan semakin banyak Anda mengenal dan memahami konsumen Anda, maka semakin efektif Anda berkomunikasi dan memasarkan produk untuknya. Segmentasi psikografis yang paling dikenal adalah FALS. Yang ketiga adalah segmentasi orang atau situasi. Pasar sering dibedakan menurut situasi penggunaan perbedaan individual di kalangan konsumen. Pendekatan ini dikenal sebagai segmentasi orang atau situasi. Contohnya pada pasar pakaian dan pasar alas kaki. Kedua pasar tersebut tidak hanya dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan ukuran konsumen saja, tetapi juga mempertimbangkan dimensi situasi penggunaan seperti kondisi cuaca, kegiatan fisik, dan peristiwa sosial. Pendekatan ini menggabungkan antara orang, situasi, juga dasar-dasar segmentasi penting lainnya diantaranya yaitu manfaat yang dicari konsumen, persepsi konsumen terhadap sebuah produk, atribut, juga perilaku pasar. Kemudian yang terakhir adalah segmentasi geodemografis. Segmentasi ini mengidentifikasi rumah tangga khusus pasar dengan berfokus pada geografi lingkungan lokal. Contohnya seperti kode pos. Hal itu dilakukan untuk menentukan klasifikasi lingkungan aktual, dapat dijangkau, dan dapat dipetakan tempat konsumen hidup dan berbelanja. Nah, segitu dulu materi yang saya jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sekarang waktunya kamu klik tombol like dan share ke teman-teman kamu agar mereka tidak ketinggalan informasi ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten lainnya dari channel ini. Sampai jumpa!